Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa ba'd. في هذه الحلقة الجديدة سوف نتعلم سويا عن اللغة العربية الحديثة، ولكن الموضوع الآن يعني عن الأسس في استيعاب اللغة العربية الحديثة. Prinsip untuk menguasai bahasa modern. Secara umum juga ini dipakai bukan hanya laysa faqat lil arabiyyah, walakin 'ammatan hadhihi al-usus tustakhdamu aidan lilughatin ukhra غير العربية. نعم. طيب هيا بنا ندخل إلى هذا الموضوع. عامة إن طرق الاستيعاب في اللغة العربية على وجه الخصوص هي تتركز من هذه الأمور الآتية. Secara umum bahwa cara untuk menguasai bahasa Arab itu terfokus pada beberapa poin-poin berikutnya. Yang pertama, ketika kita ingin menguasai bahasa Arab, maka pertama istami' jayidan. Dengarkanlah bahasa Arab tersebut dengan baik, ya. Dengarkan dengan telinga kita dengan sebaik mungkin. Jadi apa yang diucapkan dari huruf-hurufnya, dari intonasinya bahkan, ya, itu didengarkan dengan sebaik mungkin. Kemudian yang kedua, baca dan tirukan berulang-ulang. Apa yang kita dengar, maka bacalah, ya. Kalau kita ada teksnya, dibaca, nah, seakan-akan seperti apa yang telah dicontohkan oleh an-natiq ar-rasmi, an-natiq ar-rasmi, native speaker. Orang berbahasa itu harus menirukan seakan-akan seperti ahlinya atau seperti orang aslinya. Kemudian yang ketiga adalah ifham jayidan, pahami maknanya. Kalau kita sudah, jadi pertama kali tidak memahami maknanya, jadi dengarkan saja, nggak usah peduli dengan maknanya. Dengarkan yang baik, ya, terus dengarkan, setelah itu baca dan tirukan, tidak usah pedulikan maknanya. Kalau sudah berulang-ulang ditirukan, dibaca, dan kita bisa membaca dengan baik dan benar, ya, baru setelah itu pahami maknanya. Nah, kalau ingin tahu maknanya silahkan buka kamusnya, ya, atau tanya kepada yang lain yang lebih mengetahui. Kemudian yang keempat adalah hafalkan struktur kalimatnya dengan benar. Setelah paham, mulailah menghafalkannya. Karena bahasa ini rata-rata adalah untuk dihafalkan. Anak kecil bisa berbicara karena menghafalkan. Dan dia bisa menghafalkan karena ditirukan berulang-ulang. Dan diulang-ulang, bertanya, ini apa, diturukan terus, ya, akhirnya hafal dia. Kemudian yang terakhir adalah duplikasi dan praktekkan dalam kalimat lainnya. Ketika kita sudah mampu menghafalnya dengan baik, membacanya dengan baik, dan paham artinya, ya, bisa mengucapkannya sesuai dengan aslinya, maka dicoba untuk duplikasi. Artinya kalimat yang kita hafalkan tadi dicoba untuk diduplikasi, diterapkan pada kalimat yang lainnya, yang mirip, ya, yang mirip. Jadi misalkan kita mendapatkan satu kalimat, ya, yang menarik, kemudian kita hafalkan, kita sudah mencoba untuk menirukan seperti apa yang telah diucapkan oleh penutur aslinya. Setelah itu semuanya, maka usahakan untuk menduplikasi kalimat tersebut, ya. Duplikasi kalimat tersebut, ya. Misalkan kalimat yang bentuknya ila janibi dzalik. Ila janibi dzalik. Apa artinya? Selain itu, ila janibi dzalik. Selain itu, ila janibi dzalik. Ila janibi dzalik laqad ra'ayna katsiran minan nas, ya, yushahiduna al-barnamij ar-ra'i' mithla hadha. Selain itu, saya juga melihat banyak dari manusia yang menyaksikan program yang sangat menarik ini.
ila janibi dzalik laqad ra'aitu katsiran minan nas yushahiduna hadza al-barnamij ar-ra'i'. Nah, kita terapkan pada kalimat yang lain. Selain itu saya juga tertarik untuk menyaksikan apa yang mereka saksikan. Ila janibi dzalik fa ana aidan musta'jibun atau mu'jibun li al-musyahadah mithla hadzal barnamij. Selain itu saya juga tertarik dengan program seperti ini, untuk menyaksikan program seperti ini. Fakat banyak sekali ya. Yang penting dicoba untuk menerapkan pada jumlah yang lain atau kalimat yang lain. Tapi ini secara umum. Setelah itu kita akan belajar beberapa kalimat-kalimat modern ya, yang sering dipakai, yang mungkin juga kadang kita tidak mendapatkan di buku-buku teks bahasa. Ini perlu kita kenal karena terkadang ada banyak yang kita dengar lewat televisi, lewat radio dan sebagainya. Baik, tatbiqat fil jumal al-mufidah. Al-halaqah al-ula. انظروا هنا الكلمة التجارب على البشر جزء حيوي من الطب الحديث. Ini semuanya sudah ada artinya ya, sudah ada artinya. Kita kesini saja yang tidak ada artinya. Tajarub 'alal hayawanat wan nabatat juz'un hayawiyyun minal ilmil hadits. Coba kalian sudah pernah mendengar kalimat seperti ini? Ya. Bagi yang sudah sering membaca akan tidak asing kalimat seperti ini. Tapi kalau yang jarang membaca di koran atau mendengarkan di radio, di televisi yang berbahasa Arab, maka kalimat-kalimat seperti ini kalimat yang asing ya, kalimat yang asing. At-tajarub 'alal hayawanat wan nabatat juz'un hayawiyyun minal ilmil hadits. Tajarub, hadhihi al-kalimah al-jumlah min tajribah, mufraduha tajribah, tajribatun tajribatani tajarubun. Tajarub 'alal hayawanat wan nabatati juz'un hayawiyyun. Juz'un hayawiyyun. Tajarub jamak dari tajribah. Artinya apa? Eksperimen ya, percobaan. Tsumma juz'un hayawiyyun. Hayatun itu hidup. Hayawiyyun itu sangat hidup. Berarti sesuatu yang sangat vital. Bagian yang sangat vital. At-tajarubu 'alal hayawanati wan nabatat juz'un hayawiyyun minal ilmil hadits. Nah, sebetulnya kalian tirukan saja tadi ya, ditirukan saja satu persatu. Tsumma at-taqlidiyatu wal haditsatu yumkinu an takuna fi wi'amin ma'an. At-taqlidiyatu wal haditsatu yumkinu an takuna fi wi'amin ma'an. At-taqlidiyatu wal haditsatu yumkinu an takuna fi wi'amin ma'an. ثم ثالثا العالم الآن معقد جدا وأحيانا يجب علينا كتم بعض الحقائق عن الأطفال. العالم الآن معقد جدا وأحيانا يجب علينا كتم بعض الحقائق عن الأطفال. العالم الآن معقد جدا وأحيانا يجب علينا كتم بعض الحقائق عن الأطفال. ثم رابعا العلوم فازت على الخرافة في أمريكا الحديثة. العلوم فازت على الخرافة في أمريكا الحديثة. العلوم فازت على الخرافة في أمريكا الحديثة. طيب هذه كلها الجمل المفيدة الكاملة. Semua ini adalah kalimat-kalimat sempurna. Kalian tirukan saja. Yang pertama kali adalah menirukan dengan baik, benar bacaannya, selesai. Tidak usah peduli dengan maknanya, artinya. Tirukan berulang-ulang, berkali-kali ya, sampai kalian benar-benar bisa mengucapkannya. Baru setelah itu nanti kalian berusaha untuk
memahaminya. Nah, memahaminya. Tadi kan pahami. Nah, tadi sudah saya kasih mukaddimah ya. Tajarub asal kata dari tajribah ya. Taklidiyah ya. Taklid itu mengikut. Nah, tajarub alal bashar juz'un hayawiyun. Percobaan pada manusia adalah bagian terpenting dari pengobatan modern ya. Mana yang dimaksud percobaan bagian terpenting? Juz'un hayawiyun. Juz'un hayawin, bagian terpenting. Terpenting itu berarti vital ya. Tajarub dari tajribah ya. Pengobatan at-tibbu itu kedokteran. Kalau dalam konteks ini artinya adalah pengobatannya, atau kedokteran modern juga boleh ya. Nah, fahakat. Nah, jadi tadi itu ditirukan aja dulu sampai hafal ya, sampai benar ucapan-ucapannya. Tsumma at-taqlidiyah. Taklid kan mengikuti, mengekor ya. Berarti tradisional. Al-haditha modern. Yumkinu an takuna fi wi'am itu kembar ya. Kembar berarti berjejeran ya. Berarti berdampingan ya. Jadi antara tradisional dan modern bisa saja berdampingan dalam satu masalah, satu sesi ya, bisa saja. Contoh misalkan sekarang banyak sekali ya rumah makan yang gayanya pedesaan, tapi pola manajemennya adalah dengan cara-cara modern ya. Dengan barcode, dengan apa, itu kan pengelolaannya dengan komputer itu ya, pengelolaannya, kasirnya juga ya, itu fahakada. Jadi التقليدية والحديثة يمكن أن تكون في وئام معا. ثم العالم الآن معقد جدا. العالم dunia modern sekarang ini muaqqadun jiddan. Muaqqad ta'qid ya, itu rumit artinya. Muaqqadun jiddan berarti sangat rumit. Wa ahyanan dan terkadang yajibu alaina katma ba'dil haqa'iq. Yajibu alaina, ini idiom ya, yajibu alaina, wajib alaina. Kita harus terpaksa untuk apa? Katama yaktumu. Katama yaktumu, menutupi atau menyembunyikan. Ba'dil haqa'iq. Al-haqa'iq hadhihi al-kalimah minal haqiqah. Al-haqiqah mufraduha. Mufradnya adalah haqiqatun. Jamaknya haqa'iqu. Al-haqa'iq anil atfal. Al-atfal hadha jam' min tifl. Tiflun. Jam'uhu atfalun. Nah, dunia modern memang tempat yang sangat rumit. Karena ada kalanya anak harus dilindungi dari beberapa kenyataan. Ya, anak-anak sekarang pakai gadget, pakai HP. Nah, kadang orang tua tidak perlu menerangkan hal-hal yang mungkin tidak perlu diketahui oleh anak-anak. Karena sekarang terbuka semuanya di gadget dan di HP, di internet. Nah, ini berbahaya. Maka tidak perlu semuanya diterangkan. Bahkan tidak perlu semuanya juga diperlihatkan kepada anak-anak. Maka harus dibatasi. Fahakan. ثم العلوم فازت على الخرافة في أمريكا الحديثة. العلوم فازت على الخرافة في أمريكا الحديثة. العلوم علم، علمان علوم. نعم. فاز يفوز فوز. نعم. على الخرافة خرافات. نعم. في أمريكا الحديثة. Ilmu pengetahuan ya telah unggul ya. Fazat bisa jadi unggul, menang ya, unggul ya, sama ya. Telah menang atas takhayul di Amerika modern. Artinya ilmu pengetahuan mendorong orang-orang Amerika ya berpikir secara logis ya. Tidak lagi percaya dengan takhayul. Ini secara umum, ini hanya bahasa. Tapi faktanya kita lihat sendiri ya. Fahakada inilah halaqah yang pertama. Nanti selanjutnya boleh latihan seperti ini ya, boleh latihan seperti ini, kalian baca ya, baca ulang ya dari awal sampai terakhir ya, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau dibalik lagi bahasa Indonesia dulu ya, kemudian selanjutnya diungkapkan dalam bahasa Arab. Fahakada ya, satu persatu ya. Percobaan pada manusia bagian terpenting dari pengobatan modern. Apa bahasa Arabnya tadi?
tradisional dan modern bisa bersama berada dalam satu harmoni. Apa tadi bahasa Arabnya? Dunia modern memang tempat yang rumit ada kalanya, anak harus dilindungi dari beberapa kenyataan. Pengetahuan telah menang atas takhayul di Amerika modern. Fakada nam jaribu fi hada tadrib la'allallah yusahhila umurakum. طيب ثم نأتي إلى الحلقة الثانية. الحلقة الثانية نعم نأتي إلى الحلقة الثانية إن شاء الله. نأتي هذه الحلقة في اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.